Live bareng, ngobrol bareng Enzi Story ya. Tunggu ya, Enzinya lagi on the way ke sini. Udah invite Enzi, sebentar. Sayang. Saya habis ngegas nih, mohon maaf gitu loh. Jadi Beb, ini karena gue baru banget live di akun ini. Perkenalkan dulu Enzi, apa kabar? Ngapain Hai. aja selama self quarantine? Pelan-pelan dong, ngegas banget sih langsung. Iya benar-benar. Ya. Nggak bisa banget jadi host apa gimana sih? Pelan-pelan dong. Sabar dulu ya. Kira-kira boleh ditaruh dulu sayang itu handphonenya, boleh? Iya boleh, makanya gue tuh lagi mau naruh handphone yang biar posisinya pas gitu. Apa? Jadi hai teman-teman post. Beb, kalau kayak gini tuh di Instagram gue live nggak sih? Harusnya iya, karena lo kayak live with posting gitu tulisannya. Kok terus kalau co-founder sih, Beb? Emang iya nih? Ini lo co-founder ya? Wow, harus kok kayaknya gue yang harusnya menanyakan ke lo gitu loh Beb. Lo nanya gue sih. Aduh, gue gak bisa serius nih main sih. Gitu ya, sebelumnya gue tuh harus membacakan dulu, harus memperkenalkan. Lagi kenapa sih harus lo yang wawancara gue? Oke. Guys, Jadi sorry, aku tuh mau ngasih, sebelum nanya-nanya ke Enzi, aku mau jelasin dulu kan, mungkin Enzi juga nggak tahu ini akun posting tuh apa sebenarnya gitu kan. Iya, ini apa sih? Jadi ini akun apa, itu ini apa? Ini apa sih? Apa-apanya apa? Ini apa-apa? Apa-apa ini nih apa sih? Udah deh gitu terus. Jadi Loh, akun itu ada orang komen lo ketawanya kok beda kayak di TV. Apa? Jadi ini tuh akun movement gue sama teman-teman gue, Beb. Jadi kayak lebih untuk mengedukasi netizen yang mungkin kurang tahu, kurang paham dengan pendidikan, aktivitas movement yang bikin ke acara-acara untuk sekolah, buat stop bullying, segala macam, hoax, narkoba dan lain-lain gitu. Pokoknya di sini itu membahas tentang positif. Kampret, lu jangan gitu dong. Lo nggak boleh ngomong kampret dong, lo kan harus spread love, spread yang baik-baik, yang berpendidikan. Aduh, nggak bisa gue pencitraan depan Enzi nih, gagal. Ya udah, sekarang gini, gue kok baru tahu sih kalau misalkan lo, gue nggak bisa ngeliat muka gue sendiri kayak gini, gue capek. Gue nggak suka live. Ya udah, anggap aja kita berdua aja gitu loh. Iya. Jadi teman-teman, sebelum kalian bisa nanya ke Enzi dan ke aku, mungkin lebih banyak ke Enzi aja ya, biar Enzi banyak bacot. Beb, mohon maaf nih, orang datang buat ngeliat mukanya lo, bukan ngeliat bantal. Nggak suka kayak gini. Enzi, kan kok apa sih? Kok ngegas? Aduh, astagfirullahaladzim. Ayo, behave. Orang tuh nggak mau. Kita gagal ini interview tuh, ada orang ngomong gitu. Tuh nggak bisa lagi, ngapain sih? Udah, gini. Sorry guys. Jadi, emang kenapa kalau misalkan kayak gini tuh gue pasti kayak megang rambut, pegang muka. Nggak apa-apa. Karena aku tuh udah cuci tangan ya. Udahlah. Karena gue tuh orangnya tuh nggak pedean gitu sebenarnya, tapi bisa ada di TV tuh karena kan gue nggak ngeliat muka gue di TV. Gitu, pas syuting kan gue nggak selfie. Gimana kalau minta tolong nyokap lo aja arahin kamera ke handphone lo? Jadi lo nggak ada, gue pasti ketawa ngeliat muka nyokap gue yang ngeliatin gue. Dia ngapain aja?
Ngapain mak gue nyokap gue megangin handphone ya. Beb, tapi Dia pertanyaannya, tuh apa? lu udah ngerasain bosan banget gak sih? Apa hal yang paling bikin lo bosan selama self quarantine ini? Ini cuma keselak aja loh. Takut. Ada pembenaran gitu loh. Takut dijudge. Gue tuh gelap gak sih? Nggak seterang aku sih. Nyalain lampu kali ya? Nyalain. Sebentar ya guys, ini Andy lagi ngurus lampunya dulu. Tapi Nggak mohon ngaruh. maaf, lampu kan di Nggak belakang ngaruh, lo. anjir. Lampu kan di belakang lo. Handphone lo harus ke depan lampu, Beb. Kan muka lo di belakang. Gimana sih? Nih, ibaratnya gini, lampu di sini, dia di sini, ya gelap dong. Mohon maaf, ya kan? Nih, taruh gini yang Sabar. benar. Sabar. Ya udah, kalau bosan sebenarnya gue belum bosan lagi. Belum bosan? Jadi kan gue tuh kayak, gue kira tuh gue anaknya ekstrovert banget gitu, Heeh. jadi gue tuh kayak sukanya pergi karena emang gue jarang di rumah kan sebenarnya. Pasti gue kayak hampir setiap hari tuh pergi gitu. Siang udah berangkat kerja, sebelum gue kerja ya gue ngopi lah, yang gue makan di luar lah. Maksudnya emang gue sering banget ke coffee shop juga kan, karena gue suka banget ngopi. Atau kan even ngerjain tugas aja gue tuh suka di luar gitu loh. Jadi gue kira gue pas di rumah kayak gini tuh gue pasti bakal bosan banget. Tapi ternyata enggak. Ternyata gue kayak menikmati banget gitu, malah ya nyaman banget aja gitu, kayak banyak banget yang bisa gue lakuin di rumah. Dan lo juga Gak masih sih sebenarnya. Dan lo juga masih syuting Tonight Show kan, Beb ya? Iya, jadi gue tapi tanpa penonton kan? Seminggu 2 kali tuh gue masih syuting Tonight Show. Jadi sebenarnya, nah gue tuh malah sebel kayak kenapa gue nggak bisa kayak orang-orang bener-bener di rumah doang gitu 2 minggu. Gue pengen ngerasain di rumah doang. Ini kan gue paling lama di rumah 5 hari. Masa sih? Gue yakin lo bisa sih. Apalagi kan udah pernah tuh kesebar, bukan pernah lagi sih, emang lagi kesebar kan video lo yang ngomong kayak aku pengen main. Boleh nggak diulang, Beb, di sini? Nggak bisa diulang itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena itu beneran kan? Iya, tapi kan itu banyak tuh gimmick-gimmick. Iya benar. Kan itu banyak kan gimmick-gimmick yang di sosial media tuh dari Tonight Show. Lo kalau liatnya suka nggak sih? Reaksi lo gimana setelah ngeliat itu viral? Kayak gini reaksi gue. kayak bener-bener kayak viral gitu ya? Iya, malu. Kenapa sih harus viral? Soalnya gue tuh kan kayak nggak pernah merencanakan kayak yang itu deh yang aku mau main. Kalau orang-orang yang nonton Tonight Show sih udah tahu ya asal muasalnya kenapa. Kalau yang lain kan pasti kayak ngeliatnya ini apaan sih cewek teriak-teriak mulu, kayak siapa gitu yang suka teriak-teriak, ya kan? Kayaknya nggak ada yang ngomong gitu, anjir. Masa sih? Ini karena gue insecure aja. Iya nih, gitu. Gue kayak ini apaan sih nih cewek gitu. Oh dia lagi abis aku main, abis itu aku bosan nonton TV. Enggak dong, ini pasti yang nonton juga banyak penonton setia Tonight Lovers. Kalian ada yang mau ditanya nggak ke Enzi? Sebelum aku sudahi, anjay, masih lama sih, nggak lama juga sih, ya 5 menit lah. Sebenarnya sih aku ada beberapa pertanyaan tapi agak sedikit serius, tapi aku nggak yakin nih Enzi bisa jawab serius apa enggak. Jauh, coba tanyain lah. Apa udah gue relain nih ngerjain tugasku tunda dulu. Wow, ngegasnya tuh ada gitu loh, ngegasnya. Aku bisa serius, Beb. Cuman nggak ada aja yang seriusin aku. Takut. Boleh tuh tolong di capture. Ada nggak kira-kira? Beb, menurut lo virus COVID-19 berasal dari mana? Ya kenapa sih ini orang pakai nanyanya yang kayak gini-gini? Loh, aku cuma bacain di sini loh. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tuh harus dibaca gitu loh di sini. Gue tahu, gue udah baca. Gue baca tentang info tentang COVID-19. Paket ya? Guys, bentar, ada paket. Jadi selama iya sabar sama nanti ini, gue belanja mulu. Hi, I'm back. Ya udah mungkin kan kalau misalnya kita pertanyaan berasal dari mana itu kan mungkin orang udah tahu semua ya, Beb ya. Tapi kalau menurut lo nih untuk mengungkapkan dengan satu kata situasi untuk COVID-19 sendiri ini apa? Satu kata untuk itu.
Maksudnya? Ya, coba menurut lo ungkapin dengan satu kata di situasi COVID-19 ini, misalnya sucks atau apa gitu. Healing. Anjay, takut. Mukanya tuh seriusnya ada sih. Gue pengen ngakak, boleh gak sih? Sumpah gue tuh bisa serius loh. Iya, iya, iya. Cuma gak ada Sumpah. yang seriusin belum. Enggak, maksudnya kayak kalau bisa kok. Tapi jadi pengen ngakak kalau diginiin. Enggak, maksudnya kayak Berarti, healing berarti, tuh. berarti. Iya, kayak gara-gara maksudnya dampak positif dari si COVID-19 ini juga banyak banget kan, kayak dunia juga jadi lebih sehat. Emang kita tuh emang diajarin kayak kita tuh ya jadi lebih dekat sama keluarga, banyak waktu sama keluarga juga kan. Maksudnya kayak gue jarang banget, ya gue pribadi deh, gue jarang banget di rumah. Sekarang gue jadi di rumah, bener-bener di rumah, ngabisin waktu sama nyokap gue, sama adik gue yang sebenarnya udah lama banget gak gue lakuin kan. Jadi banyak Berarti lah banyak hal proses. yang disyukuri dong. Banyak ya, sebenarnya juga banyak efek negatifnya, apalagi kalau misalkan kasihan gitu loh, kayak orang-orang yang kerjanya harian, freelancer gitu-gitu kan kasihan banget ya, Beb. Ini kita Mm-mm. kita bahasnya agak serius kali ya, sekali-sekali buat biar Mm-mm. maksudnya kan kerjaan kita pun juga sebenarnya jatuhnya freelancer kan. Kerjaan yang kalau Mm-mm. misalkan lagi ada, lagi nggak ada banget tuh bisa gitu. Makanya untungnya tahun lalu tuh gue sempat kayak agak-agak peduli sama finansial, kayak ya udah gue mulai ngatur keuangan Udah gue prepare ya. gimana. Tapi gue tuh prepare-nya untuk karena gue kepala keluarga dan gue kayak harus ada uang backupan kalau misalkan tiba-tiba ada apa-apa sama gue dan gue nggak bisa produktif lagi, gue harus sudah ada uang darurat gitu. Ada dana darurat yang bisa gue gunain ketika gue nggak produktif menghasilkan uang setiap harinya. Dan itu sebenarnya gue arahin uangnya itu kalau misalkan gue sakit atau enggak, kayak pokoknya ya gue nggak bisa kerja lagi deh gitu. Dan ternyata uang-uang yang darurat kayak gini tuh berguna banget loh ternyata pas lagi zaman-zamannya masa-masa COVID-19 kayak gini, karena kan banyak orang yang nggak bisa kerja nih, sebenarnya tuh bisa pakai dana darurat itu gitu. Jadi kayak emang penting banget sih untuk ngatur keuangan, maksudnya jadi ya jadi pengalaman aja, gara-gara masalah ini jadi tahu ntar ke depannya harus gimana menurut gue gitu. Tapi lo selama self quarantine ini yang lo lakuin apa paling sering? Gue Yang biasanya kebetulan kayak kan lo lakuin jadi lo lakuin lagi gitu. jadi tadinya kan gue cuman penonton bucin K-pop kan. Terus setelah ada kayak gini, gue jadi nontonin kayak drama lagi gitu. Karena kan kalau drama series kan kayak lama banget ngabisinnya. Berarti itu bener-bener kayak mengisi waktu luang gue banget gitu loh, Beb. Berarti lo Jadinya lebih kan ke nonton ya? sekarang lebih ke nonton. Nonton. Kalau main handphone kan emang kita mau ada COVID mau enggak juga main handphone mulu, ya nggak sih? Iya. Berarti Nah, lo gue tuh, jarang nonton ya, Beb ya? Karena masih kerja di luar. iya, gue termasuk yang jarang nonton loh. Termasuk orang-orang kan kayak udah pada nonton Netflix sampai apa aja juga udah ditonton gitu kan. Kalau gue tuh malah malah jadi lebih ke baca buku. Jadi kan gue tuh Oh, jarang bagus banget. dong. Gue jarang, buku yang gue pinjemin udah lo baca belum? Iya, Apa ada iya? sedikit lah. Iya Covernya doang, depannya gue kebaca. Beb, kan di kan? apartemen bukunya. Gue udah minggat. Iya, kenapa nggak dibawa? Lupa, takut pulangnya hari ini jam 4 tadi udah diresmikan rumah sakit buka. Sedih gak sih? Oh, iya iya iya. Iya. Tuh, cara mengatur keuangan ala Enzi, sekedar menabung atau investasi, misal reksadana atau saham mungkin. Itu baru beberapa hari yang lalu kita omongin ya tentang saham dan reksadana ya, Beb ya? Iya 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 iya. Mungkin kita bisa bantuin share juga kali di sini ya. Jadi mana Tapi sorry. kalau misalnya untuk saham dan lain-lain, kalau misalnya emang kalian belum ada ilmunya sampai sana, menurut kita jangan coba-coba dulu. Jadi harus tahu dulu, belajar, nanya-nanya ke orang yang emang mengerti bagaimana cara main di saham, gitu-gitu. Jangan ikut-ikutan Sesimpel aja. sebenarnya gini. Jadi kalau gue berawal dari gue ngefollow account-account yang financial planner gitu-gitu. Kayak aku bisa rekomendasiin buat kalian, misalkan kalian follow Joska, itu juga bagus. Nanti mereka tuh mereka suka sharing tentang gimana caranya ngatur keuangan gitu-gitu.
Terus kayak bagusnya tuh apa nih reksadana, apa main saham atau apa, terus masalah-masalah yang terjadi, terus cara-cara orang biasanya eh, mau ngatasi permasalahan ekonominya gimana tuh biasa di-sharing di account-account yang kayak gitu. Nah, kemarin sempat ngobrol sama temen kita juga yang ngobrol sama Mila, terus Mila sempat jadiin gue wake up call gitu sih kayak untuk belajar main saham. Karena kan sekarang lagi turun banget nih saham di mana-mana lagi anjlok banget. Jadi katanya Mila ada momen-momen tertentu emang yang jadi bagus kita untuk membeli saham di masa-masa yang seperti ini gitu. Walaupun emang naiknya tuh ini untuk investasi jangka panjang ya, bukan yang dalam waktu dekat uangnya bisa kelihatan gitu hasilnya. Nah kalau gue pribadi ngatur keuangannya tuh biasanya gue pos-posin gitu loh, kayak kalau misalkan gue gajian udah gue pisahin mana yang Berapa buat persen dana berapa persen? darurat. Iya, bahkan gue tuh udah eh, nabung kayak buat beberapa tahun lagi gitu loh. Kayak maksudnya gue udah misalkan gini, gue kan cicil rumah gue masih nyicil. Gue ada cicilan rumah, gue masih ada cicilan mobil. Mobil tuh tahun ini gue lunas itunya. Nah, gue tuh takut banget, gue takut banget nggak bisa bayar cicilan gitu loh dengan kerjaan gue yang tidak pasti gitu kan. Jadi gue udah prepare uang gue sempet yang kayak ngalamin gak jajan banyak. Gue tuh jarang banget belanja orangnya, jarang banget belanja, terus jarang banget beli barang branded gitu-gitu ya kan nih, bener nggak? Gue kayak Kalau belanja sih belanja ya. Mohon maaf. iya belanja, tapi maksudnya bukan yang belanja sampai puluhan Iya, juta iya, iya. gitu-gitu loh. Ya belanja baju gitu-gitu sih ya, Ya iya. sewajarnya Cuman wanita kalau misalnya ke mall tuh ada tanya-tanya belanja gitu. Cuman iya yang enggak gitu. selalu melulu branded segala macem gitu. Nah Ada itu tuh remnya. pernah yang kayak pernah ada momen nggak beli apa-apa, maksudnya jangan ngurangin belanja banget buat jadi kayak gue udah nyimpen cicilan, misalkan gini, cicilan rumah gue per bulannya misalkan 15 juta misalkan gitu. Jadi gue udah nyimpen setahun ke depan 15 buat cicilan rumah gue gitu. Gimana sih cara ngomongnya? Ya intinya lo udah nargetin dari uang lo misalnya 1.000 perak nih. Lo bagi-bagiin buat ke rumah, buat ke mobil, buat ke tabungan, buat ke sini gitu Iya. kan. Persenan-persenannya gitu. Berapa persen sama kalau misalkan emang kalian punya cicilan, atau misalkan kalian hitung nih, contohnya misalkan kalian hitung nih per bulan kalian tuh ngabisin uang 5 juta misalkan. Ya udah gimana caranya nabung, punya uang tuh at least 20 juta, jadi biar 4 bulan ke depan kalau kalian kenapa-napa tuh kalian masih bisa hidup gitu. Gitu loh. Jadi Gitu kayak guys. Jadi gue prepare untuk 3 bulan ke depan. Nah kalau gue tuh sampai setahun ke depan udah gue prepare gitu, karena kayak nggak tahu mau bergantung sama siapa lagi gitu. gitu. Mungkin kalau misalnya itu kan untuk pemasukan yang mungkin di atas rata-rata. Kalau misalnya UMR segala macam, mungkin kalian yang baru-baru kerja kan pasti pemasukannya pun tidak sebanyak itu sih. Jadi kayak mereka mungkin Iya, bisa apa berpikir ya, untuk 1-2 bulan ke depan aja mungkin. Nggak sejauh itu dulu juga, nggak apa-apa. Yang penting at kayak yang least lo penting ada tuh tabungan gitu. ya, harus ada tabungan tuh penting banget, penting banget tabungan. Kalian gimana Jadi ini guys? dari pihak apa? Nggak apa-apa, maksud aku mau nanya yang orang-orang di sini gimana kerjaannya. WFH tuh ini nggak sih, maksudnya kerjaan-kerjaan dari rumah buat orang-orang yang kantoran gitu-gitu tuh ini nggak sih, efektif nggak sih? Beberapa pekerjaan ada yang nggak bisa work from home, Beb. Jadi bokap gue pun Tetap masih ke meeting ya? kantor terus. Iya, bokap gue pun masih ke kantor terus. Hmm, Jadi nggak semuanya. Oke, ya. jadi tadi kan ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman posting. Karena tadi udah nanya yang serius, sekarang ada pertanyaan yang kayak udahlah, yang udah buat NZ aja gitu. Ada nggak kira-kira sesuatu yang lo mau ajarin ke gue yang gue nggak tahu? Pertanyaannya gitu. Coba dong ajarin Furi sesuatu yang Furi nggak tahu. Guys, NZ mikir. Gue nggak tahu lagi. Ajarin apa ya? Nggak tahu aku. Ini disuruh bacain gitu aja. Atau ini nih, menurut NZ kalau Batman sama Spider-Man berantem, yang menang siapa? Hah? Apa?
Nggak tahu. Kalau Batman Ini sama Superman berantem, yang menang siapa? Siapa ya? bukan Superman, Batman sama Spider-Man katanya tulisannya. Batman sama Spider-Man yang menang siapa? Heeh. Spider-Man. Kenapa? Nggak tahu, asal aja jawab. Emang harusnya apa? Coba netizen jawabnya apa? Netizen sama Batman sama Spider-Man menangan siapa? Ih, tembem banget deh muka gue. Tetep loh dia. Nggak suka nih ngeliat muka sendiri. Ini sebelum itu kita akan menyudahi, tapi ada pertanyaan lagi nih Beb buat tebak-tebakan. Waktu umur gue 4 tahun, adik gue setengahnya gue Beb. Kira-kira pas gue umur 100, adik gue berapa tahun? 98. Lu udah pernah ditanya ya? Ya enggak kan waktu lu umur 4 tahun kan dia 2. Gue tuh emang agak-agak lemot kadang, tapi gue nggak goblok, ngerti nggak? Beb, tolong gobloknya ada kol-kolahnya, kol-kolah, goblok. Goblok. gue gini-gini habis belajar akuntansi nih tadi. Kepala gue mau pecah. Alhamdulillah. Wow. Ya mungkin segitu aja kali ya live ini. Hahaha. Iya, ini setengah jam Thank kan. you Enzi udah Gue mau ngerjain meluangkan tugas waktu lagi. buat live. Semangat ya guys. Harus semoga ini cepat kelar deh. Gue sih Coba terbebani kata-kata kayak buat gini tuh cuma karena menyemangati kangen. netizen deh. Biar tetap Semangat. betah di rumah aja gitu. Pokoknya apaan ya, gue nggak bisa lagi, gue nggak bisa kayak Najwa Shihab gitu deh, ngasih kata-kata puitis tuh bagus gitu loh, yang kayak orang tuh pas ngeliat gue tuh kayak kagum gitu. Gue pengen deh jadi cewek yang kalau misalkan orang lihat gue tuh kayak ih Kenzi wise banget gila gitu, kalau nggak ih ini cewek elegan banget gitu, pengen deh, pengen Tapi gitu. buat Ini kalian ini orang buat ketemu kalian yang gue, nonton, ini orang tuh ketemu gue pasti kayak tatapan pertama dia ketawa dulu ngeliat gue, padahal gue juga nggak tahu apa yang diketawain, kayak emang aku lucu, aku badut gitu diketawain. enggak, karena kan image lo di Tonight Show tuh udah nempel banget. Sebenarnya guys, ini kalau misalnya emang aku kan emang temenan in real life sama Enzi. Jadi menurut aku Enzi emang sisi di Tonight Show tuh sisi lainnya dia. Sebenarnya aslinya dia tuh nggak segitunya kok. Dia emang kalau misalnya ngobrol, kalau curhat, sisi dewasanya ada, bijaksananya ada. Guys, ini Ya udah guys, sekian ya dadah. live-nya. Terima kasih Enzi. Terima Bye kasih netizen. posting. Bener kan posting? Iya, Semangat ya posting. netizen. Pokoknya intinya kalau kalian mau ini cepat selesai, stay di rumah aja dulu. Tahan dulu. Semakin kalian bandel keluar, semakin lama nih. Gue kan juga mau ketemu orang-orang. Gue juga mau ketemu teman-teman aku. Aku rindu sama teman-temanku tuh. Beb, Stay ditutup di dengan rumah. pantun dong. Demi Allah, gue tuh nggak bisa ngelucu. Gue nggak bisa bikin pantun. Lu jangan ngerasa gue tuh kayak adul, kayak komen gitu, cuy. Gue tuh nggak ada bakat kayak gitu-gitu. Lu tuh kayak keluarga gue, tau nggak? Demi Allah keluarga gue kalau misalkan gue lagi lebaran gitu-gitu, Zi pantun dong kayak Zi. Gue kayak stand up comedy cuy di mana-mana. Beb, gue kan kalau in real life ketemu lo nggak pernah nanya gini. Gue kayak membacakan apa yang netizen mau aja nih, Kak Enzi pantun gitu. Iya, kayak aku nggak bisa pantun. Ya Kayak udah nggak gue kalau gitu siapin ya. gitu. Buah apel, buah semangka. Udah gitu Cakep. aja ya, Kak. Wow, tuh lo lebih jago daripada gue. Takut bang. Dadah guys, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Bye, Beb. Miss you. Miss you too.